Keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar tentang hidup. Ini adalah pondasi dasar dari segala nilai dan etika yang akan kita bawa ke dunia luar. Namun, pertanyaannya, apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan ini untuk menanamkan nilai sosial yang baik dalam keluarga kita? Ini pertanyaan penting yang harus kita jawab. Bapak Ibu, rahimakumullah. Yang pertama, ketahuilah bahwa keluarga adalah pusat pendidikan pertama. Kita harus yakin ini. Keluarga adalah tempat pertama kita diajarkan oleh orang tua kita tentang kasih sayang, tentang saling menghormati, tentang saling berbagi dan lainnya. Semua nilai sosial yang kita bawa ke masyarakat itu dimulai dari mana? Ya, dimulai dari rumah. Nah, tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian dilanjutkan, waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang dimana bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Ya. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. La ya'sunallah, mereka itu tidak durhaka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu senantiasa taat terhadap apa yang diperintahkan Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya cintai karena Allah. Ayat ini kalau kita cermati, maka kita temukan yakni sebuah peringatan bagi kita semua. Melalui ayat ini kita mengingat bahwa keluarga adalah tanggung jawab yang sangat besar. Sepakat ya? Keluarga adalah tanggung jawab yang sangat besar. Sebagai orang tua, kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan jasmani mereka, tetapi juga pendidikan akhlak dan nilai sosial yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar, yang akan membawa keluarga kita kepada jalan yang dibenarkan. Maka sepakat bahwa nilai sosial datang dari rumah kita. Dengan meyakini bahwa pusat pendidikan pertama adalah keluarga kita, adalah rumah kita. Maka dari situlah kita berangkat. Kita akan bawa kebiasaan rumah keluar kepada masyarakat. Jadi biasakanlah hal-hal yang baik mulai dari rumah. Didik anak-anak kita dengan hal-hal yang baik, yang santun, yang bijak dari rumah. Karena mereka akan membawa keluar kepada masyarakat. Kemudian, jemaah yang saya cintai karena Allah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Yang kedua adalah perlunya membentuk karakter dengan nilai sosial. Maksudnya begini. Setiap anggota keluarga, terutama yang terdiri dari orang tua, maka ketahuilah bahwa orang tua, kita sepakat ya, orang tua adalah pemimpin bagi anggota keluarganya. Dan tugas kita
adalah mendidik anak-anak untuk memahami nilai-nilai sosial seperti kejujuran, ajarkan untuk saling membantu, ajarkan anak-anak untuk menjaga keharmonisan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Suami kena nih, orang tua kena nih, terhadap pendidikan anaknya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita akan tanggung jawab yang ada pada pundak kita sebagai orang tua. Tentang apa? Tentang anak. Maka orang tua adalah pemimpin pertama bagi anak-anaknya. Dan kita sepakat itu hari ini. Dan oleh karena itu kita harus menunjukkan keteladanan yang baik dalam setiap tindak apa yang kita lakukan di rumah kita. Karena itu dilihat oleh anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka keteladanan yang baik. Kalau kita ingin anak kita baik, mulailah dari rumah bagaimana orang tua mengajarkan kebaikan. Bagaimana orang tua membentuk karakter anak agar memahami nilai-nilai yang luhur. Nah, dari sini nilai sosial yang kita terapkan di rumah itu akan membentuk karakter anak-anak kita. Yang kemudian akan dibawa oleh anak-anak kita ini keluar rumah. Mereka akan berkecimpung di tengah-tengah masyarakat dan membawa nilai-nilai apa yang sudah kita ajarkan di dalam rumah. Jadi, jamaah masih cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh jelas. Inilah peran kita sebagai orang tua terhadap anak. Dan rumah kita merupakan sekolah pertama bagi mereka. Kita tanamkan nilai-nilai yang luhur dalam rumah untuk anak-anak kita agar mereka senantiasa keluar dari rumah dengan membawa nilai-nilai yang terpuji. Kemudian, yang ketiga adalah tentang kasih sayang dan penghormatan dalam keluarga. Dalam konteks ini, kita juga ingin mengkaji bahwa salah satu nilai sosial terpenting yang harus ada dalam keluarga adalah apa? Yaitu kasih sayang dan saling menghormati. Ajarkan kepada anak nilai sosial ini. Ajarkan kepada anak bagaimana menebar kasih sayang. Ajarkan kepada anak bagaimana cara menghormati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14. Kata Allah di sana, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi ahmaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Coba apa kata Allah di sana? Kata Allah di sana, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk apa? Berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kemudian apa kata Allah? Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Kenapa harus berbuat baik? Karena ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Selama berapa lama? Wa fisaluhu fi amain. Selama 9 bulan mengandung dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersusah payah mengandung kita dan semakin hari semakin bertambah kesulitan tersebut. Oleh karenanya apa kata Allah? Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidayka, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, dan hanya kepada akulah kata Allah tempat kalian akan kembali. Nah, kita tersadarkan dengan Quran surat Luqman ayat 14. Yang dimana ayat ini menegaskan dengan tegas betapa pentingnya rasa syukur dan penghormatan kepada orang tua. Dengan menunjukkan rasa kasih sayang dan penghargaan dalam keluarga, kita membangun sebuah fondasi yang kokoh untuk nilai sosial yang baik. Jika anak-anak melihat orang tuanya saling menghargai, mereka akan meniru dan menerapkan hal yang sama kepada orang yang lain.
Kalau kita sebagai orang tua mengajarkan bagaimana menebar kasih sayang, maka anak akan meniru. Kalau kita sebagai orang tua justru bertolak belakang dengan masalah kasih sayang, mungkin sebagai suami kasar terhadap istrinya, dan itu diperlihatkan kepada anak-anak, maka jangan kita minta anak-anak untuk bersifat lembut kepada orang lain. Bisa saja dia meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada istrinya yang kasar, sehingga dia akan tumbuh kembang dengan sifat yang kasar. Kenapa? Mereka meniru apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, untuk membangun nilai sosial yang baik bagi anak-anak kita di masa yang akan datang, mulailah dari kita sebagai orang tua. Coba kita ajarkan dalam keluarga kita ini, ayah, ibu, atau suami istri, ya, untuk bagaimana saling menghargai. Karena apa? Di sana ada anak-anak yang dapat meniru kita. Mereka akan terapkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Ini yang ketiga. Ada juga yang sangat penting yang harus kita ketahui, dan ini masuk kepada nomor keempat. Apa itu? Yakni menjadi teladan yang baik. Keluarga yang harmonis tidak hanya berbicara tentang kasih sayang, tetapi juga tentang keteladanan. Nabi kita Muhammad adalah contoh terbaik dalam hal ini. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga kalian mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, artinya apa? Sampai kalian benar-benar mencintai saudara kalian, dengan apa yang kalian cintai. Hal itu terjadi pada diri kalian sendiri. Di sini mengajarkan apa? Ketauladanan. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana ketauladanan kita. Bagaimana kita mencintai saudara kita. Dan ini masuk kepada bentuk ketauladanan sebagai seorang suami, seorang istri, harus mencontohkan keteladanan. Mungkin bagian daripada keteladanan itu merupakan bagaimana menebar cinta di antara mereka. Bagaimana menebar cinta kepada orang lain yang dibangun di atas pondasi cinta karena Allah, sekaligus membenci juga karena Allah. Nah, maka dalam keluarga kita diajarkan sekali lagi untuk saling peduli, saling membantu, dan berusaha untuk mewujudkan kebaikan bagi orang lain. Ketika keluarga, jemaah saya cintai, dapat hidup dalam harmoni, dalam nilai sosial, seperti memiliki rasa empati, bersikap tolong-menolong, dan berbagi akan kebaikan-kebaikan atau nikmat yang kita miliki, maka akan terjalin sesuatu yang baik dalam keluarga itu. Ini yang penting. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang suami yang memiliki teladan baik. Bagaimana seorang istri dapat mencontoh Khadijah bintu Khuwailid, dapat mencontoh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka adalah istri-istri terbaik Rasulullah SAW. Pelajari sirahnya, teladani apa yang mereka telah lakukan untuk memenuhi hak-haknya sebagai seorang istri, ataupun sebaliknya, seorang suami mencontoh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW memiliki keteladanan yang sangat luar biasa untuk keluarganya, dan kita mencontohnya. Nah, ini poin yang paling penting, yaitu keteladanan. Kemudian ada yang kelima, yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa membangun masyarakat itu melalui keluarga. Konteks yang begitu penting ini harus kita kaji bersama dalam kesempatan ini. Maknanya apa? Yakni keluarga yang penuh dengan nilai sosial yang baik itu akan menghasilkan individu-individu yang mampu memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Yakini ini. Insya Allah tidak meleset.
Nah, maka ketahuilah jika setiap keluarga membangun nilai sosial yang kuat, maka masyarakat ya yang penuh kedamaian dan keberkahan benar-benar akan terwujud sekarang juga. Ya. Dan semua ini akan terjadi atas izin Allah. Sehingga dekatkanlah kita kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedamaian. Menjadi tauladan yang baik merupakan realisasi dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena Al-Quran dan hadis Nabi memerintahkan kita untuk menjadi yang terbaik. Dan harapan kita untuk membangun masyarakat yang islami, masyarakat yang mengenal syariat, yaitu dari apa? Dari keteladanan kita miliki. Dakwah yang besar dikatakan sukses. Karena apa? Karena berhasilnya para dai menegakkan keteladanan di tengah-tengah mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka hidayah untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan disitulah ketakwaan akan ditanamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala terkait hal ini berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat jemaah saya cintai karena Allah. Kata Allah di sana, dan tetaplah kamu di rumahmu dan janganlah kamu berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Untuk siapa ini? Untuk para wanita, untuk para istri. Dan kata Allah selanjutnya, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah. Hai kalian para wanita, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah hanya bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu. Ya. Wahai ahli rumah, yakni para wanita, para istri, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yutahhirakum tathira, dan bersihkanlah kamu dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa dengan sebersih-bersihnya, dengan sesuci-sucinya. Ini diberikan kepada siapa? Wanita, pada istri. Dalam lingkup yang besar adalah keluarga. Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga adalah pusat pembentukan karakter. Dan dari keluarga yang baiklah, masyarakat yang baik akan mulai terbentuk. Nah, 5 poin yang cukup agar kita menyadari betapa pentingnya nilai sosial. Dan sudahkah kita telah menerapkan 5 poin ini dalam keluarga kita? Jika belum, maka realisasikan, laksanakan. Karena ini merupakan perintah Allah dan juga Rasul-Nya untuk membangun suatu peradaban Islam. Mulai dari rumah yang akan berdampak kepada masyarakat. Bahkan akan berdampak kepada sebuah negara. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas segala aktivitas kita. Sekali lagi, bahwa keluarga adalah karunia terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Dalam keluarga, kita belajar nilai-nilai sosial yang akan kita terapkan di luar rumah. Dengan menjaga hubungan yang baik dalam keluarga, kita tidak hanya membangun rumah tangga yang harmonis, tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, ingatlah selalu bahwa keluarga yang kuat adalah kunci untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Mari kita jadikan
rumah kita sebagai tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai sosial yang baik. Agar apa? Agar senantiasa generasi kita ke depan, anak-anak kita yang akan datang nantinya dapat membawa perubahan positif bagi dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga nilai-nilai sosial dalam keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum.